mau mendeskripsikan Rafael Miranti Architects itu siapa ya, dia seperti gabungan dari Rafael dan Miranti. Lo mikir deh, yang ini sebenarnya perlu atau enggak sih gitu. Ngadepnya ke situ ya? Oke. Ngefans gitu kan. Ya, jadi takes us like about 10 years ya untuk kita akhirnya bikin Rafael Miranti Architects. Kita peduli banget sama masalah sustainability issue. Kita terapkan bukan hanya di kehidupan kita sehari-hari, tapi juga kita tuh mau bawa value-value itu ke studio kita gitu. Kita menerapkan research dulu sebelum ada project gitu. Jadi artinya bukan one man show lagi gitu. Jadi udah team show gitu. Ada yang emang kliennya mungkin mikir, ya udahlah, bongkar total aja lebih gampang. Tapi kita kayak selalu mikir, aduh sayang banget ya, masih bisa dipakai kembali walaupun mungkin nggak seluruhnya gitu. Dari situ kita selalu mikirnya apa yang paling baik untuk setiap proyek, dan yang paling baik itu nggak harus selalu dari nol gitu. Dari situ kami coba mendesain bangunan yang bagusnya tuh bukan cuma di depan doang gitu, tapi juga sampingnya bagus, belakangnya juga rapi gitu. Jadi Uhuni ini proyek yang unik karena dia came about pas dari COVID, kita nggak bisa keluar, terus orang mengapresiasi karya kami, dia pengen mengembangkan tanahnya dengan baik seperti yang kami bikin gitu. Aku sempat lihat-lihat, cari-cari rumah kan waktu itu, ketemu si arsiteknya dulu karena kita udah ngeliat show unit, ngefans gitu kan. Karena dengan limited space dia bisa dapat banyak ruang. Itu yang buat saya menarik dari rancangan Arena Arsitek dengan fokus rumah yang berfokus pada orang yang tinggal beraktivitas di situ. Mereka malah bergerak dari interiornya dulu, dari manusianya dulu lah, baru berkembang ke eksteriornya. Kita ngelihat desain-desain si RMA ini, mereka itu bisa memberi suatu ruangan yang sangat fungsional dengan lahan yang terbatas, tapi juga memikirkan faktor-faktor penting gitu. Nah, itu juga salah satu faktor kita memakai jasa RMA itu. Seperti saya bilang kan, Rafael itu bagi saya helpful banget ya. Dia mau menurunkan egonya dia. Kita diskusi itu nyambung lah. Jadi maunya kita harus gini nih, bro. Dia mau mendengarkan kita juga. Jadi kita juga ngerasa ya benar-benar di guidance lah. Kita tuh nggak pernah langsung menolak gitu. Kita tuh pasti dengerin juga gitu. Tapi kita kayak selalu embrace gitu. Maksudnya kita oke, gitu. Mungkin kita step back dulu sedikit, lihat dulu ya kenapa begini, kenapa begitu. Untuk ternyata menghasilkan sesuatu yang kita kadang-kadang juga nggak nyangka, ternyata hasilnya jadi jauh lebih bagus loh gitu. Every step of the way lah, kita selalu berdialog. Dan I think itu value yang paling analog ya. Actually it's not all about us ya. It's a collective effort. Kita ingin menciptakan small cluster yang beda dari yang lainnya, small community but big value. Kita maunya user yang pakai karya kita itu selalu feel good about themselves. Mereka juga bisa berekspresi, bisa feel good about the place, bisa use the place the most optimum they can have there, bisa happy lah di tempat itu.